Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan mendemokan aplikasi Smart Campus LMS atau Smart Learning Management System berbasis web menggunakan framework Laravel ya. Jadi Smart Campus LMS ini adalah platform pembelajaran digital terintegrasi yang dirancang untuk mendukung proses akademik di perguruan tinggi secara modern, efisien, dan fleksibel. Apalagi ini dikembangkan menggunakan Laravel dan menghadirkan berbagai fitur unggulan untuk kebutuhan dosen, mahasiswa, admin, dan operator kampus. Untuk fitur utamanya manajemen fakultas, program studi, dan mata kuliah, sistem kelas digital, upload materi kuliah, tugas dan kuis, absensi menggunakan QR code, kemudian dashboard interaktif, forum diskusi, multi role ya, jadi role-nya ada admin, dosen, mahasiswa, dan operator. Kemudian responsif desainnya ini menggunakan admin LTE. Kemudian ini siap dikembangkan atau digunakan untuk kampus modern. Teknologi yang digunakan adalah menggunakan Laravel 13, PHP-nya 8.3, kemudian MySQL, Bootstrap, admin LTE, jQuery, kemudian chat.js sama QR code. Untuk fitur unggulannya ada manajemen akademik ini ya, fakultas, program studi, mata kuliah, pembuatan pengumpulan kelas, perkuliahan, penjadwalan kuliah, teori, praktikum, lab, dan manajemen mahasiswa per kelas. Kemudian pembelajaran digitalnya ada upload dan download materi perkuliahan, PDF, video, PPT, atau pembuatan pengumpulan tugas online. Kuis online dengan berbagai tipe soal, ada pilihan ganda, esai, kemudian penilaian otomatis untuk pilihan ganda. Sistem absensi berbasis QR code, kemudian ada validasi lokasi, kemudian rekap kehadiran sama ekspor data absensi ke Excel dan PDF. Forum diskusi per kelas, fitur auto reply pin, dan load thread untuk notifikasi balasan di diskusi. Kemudian ada video conference, pengaturan video conference ya. Jadi nanti ini untuk menaikkan linknya, link video conference. Jadi nggak perlu dikirim lewat WA, cukup di sistemnya ini. Penjadwalan meeting, riwayat konferensi, dan link join untuk mahasiswa. Lalu ada sertifikat digital, sertifikat berbasis blockchain ya, unit verifikasi kode, kemudian download sebagai PDF sama verifikasi publik online. Ada chatbot asisten ya, jadi informasi jadwal kuliah, cetak nilai dan tugas, sama statistik kehadiran dan motivasi belajar. Kemudian ada gamifikasi, adalah sistem poin dan level kerja untuk pencapaian leaderboard mahasiswa. Ada laporan dan analitik, ada dashboard interaktif dengan chat.js, ekspor data Excel dan PDF, statistik kehadiran dan nilai. Fitur lainnya ini yang multi-role, pengaturan tema, dan lain sebagainya. Kemudian untuk di localhost saya akan demokan menggunakan web browsernya sama MPP 330. Kemudian untuk versi PHP-nya menggunakan 8.3 seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya ya. Untuk memastikan ini bisa dicek untuk versi PHP-nya, PHP selesai, maka akan tampil di sini PHP 8.3 ya. Kemudian untuk Laravel-nya juga sama, bisa dicek PHP artisan selesai sama versi. Nah, menggunakan Laravel 13 atau yang terbaru saat ini. Untuk menjalankannya kalau di localhost tentunya harus pakai terminal ya. Jalankannya bisa pakai terminal PowerShell atau langsung di editor kalau yang menggunakan Visual Code ya. Jadi langsung di editor, nanti tinggal diketik PHP artisan. Nah, kalau sudah running seperti ini tinggal dipanggil di browsernya. Nah, ini alamatnya ya kalau di localhost. Kalau di online alamatnya apa ya? Alamatnya sesuai dengan domain yang diinstal. Kemudian tidak perlu pakai terminal. Nah, kalau udah running seperti ini tinggal dibuka browsernya, kemudian ketik alamatnya nih. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Tampilan awalnya untuk aplikasi LMS-nya ya. Jadi ada logo, ada nama aplikasinya, ada menu di sini. Ada menu fitur, menampilkan halaman modal untuk fitur sistem. Nah, ini nanti dinamis bisa dirubah di halaman admin. Ini kemudian halaman tentang, halaman bantuan. Nah, seperti ini ya. Ini pusat bantuan seperti ini. Lalu berikutnya ke bawahnya lagi ada hero title. Jadi
Ini juga sama, nanti bisa dirubah. Hero subtitle juga sama, bisa dirubah. Ada hero image, nah ini juga gambarnya nanti bisa dirubah. Sama juga dengan fitur unggulan. Ini fitur unggulannya seperti ini. Ini juga sama, nanti untuk datanya bisa dirubah ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya mau dirubah data apa ya silahkan. Ada navigasi untuk menampilkan menu yang di atas itu sama. Ini ada menu legal ya, ada ketentuan. Ini juga sama, nanti bisa dirubah. Datanya ada privasi, kemudian ada panduan seperti ini, lalu di bawahnya ada dukungan ini ya, nanti tinggal dirubah aja. Kemudian ada email untuk ngirim email ke adminnya, ini telepon untuk mengirim WA ke adminnya seperti itu. Di bawahnya ada tombol untuk pindah ke atas ya, seperti ini. Untuk yang pertama saya akan login sebagai admin. Tujuannya apa? Agar semua fiturnya terbuka. Ini untuk contoh user untuk admin ya. Jadi admin @kampus.com. Ini tinggal dimasukkan, kemudian ini passwordnya. Nah, setelah tampil maka akan tampil halaman seperti ini. Dashboard utamanya ada total user, active user, kemudian total dosen, total mahasiswa. Ini kalau diklik maka nanti lari ke halamannya. Nah, seperti ini. Sama untuk yang dosen, kalau diklik maka nanti akan tampil ke sini yang menampilkan halaman dosen. Kemudian kalau yang mahasiswa, kalau diklik maka akan menampilkan semua user dengan role mahasiswa seperti itu. Di bawahnya ada statistik pengguna ya, ada grafiknya, ada admin, ada dosen, ada mahasiswa, ada operator. Statistik kelasnya ini seperti ini. Kemudian di bawahnya ada pengguna terbaru. Nah, seperti ini ada datanya ya. Di atas ini ada notif, kemudian ini ada profil, ada sertifikat. Jadi kalau diklik maka lari ke halaman sertifikat seperti ini. Ini karena admin maka dia bisa ngebuka semua yang sertifikat yang ada. Ada tombol logout untuk keluar, ada my profil untuk mengupdate data profilnya ya. Termasuk recent activity-nya juga tampil di situ. Dia ngapain akan tampil di situ. Lalu berikutnya di bawahnya ada menu sidebar, manajemen pengguna. Ini kalau all user ya, menampilkan halaman user seperti tadi itu ya. Di sini sudah ada total user, inaktif, kemudian admin. Kemudian ini ada filter berdasarkan admin, nah akan tampil admin. Ada filter dosen, ada filter mahasiswa, kemudian ada filter operator. Kalau untuk mau reset filternya tinggal klik reset. Kemudian ini ada filter aktif, ada filter inaktif. Nah seperti ini. Kemudian ada juga sortir by name, by email, by create. Kemudian ascending dan descending. Sama ada pencarian berdasarkan nama dan alamat email. Misalnya ini kalau di set maka akan tampil halaman sesuai dengan yang dicari. Kemudian ada ekspor data ya. Jadi ini untuk ekspor data usernya dalam bentuk Excel. Ini kemudian hasilnya ini. Nah ini semua data usernya. Ini yang Excel. Kemudian ada ekspor PDF. Kemudian ini hasilnya untuk yang PDF seperti itu ya. Lalu berikutnya di bawahnya ada add user. Ini kalau mau tambah user ya. Ini sama dengan tombol yang ada di sini nih, add user seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi ini ada aksi view detail. Ini kalau mau lihat detailnya ya, ini detailnya seperti ini. Kemudian di sini sudah ada tombol back sama ada tombol edit langsung di sini. Nah, ini kalau mau update datanya seperti itu. Tuh, kemudian ada aksi edit sama kayak tadi. Sama ada aksi hapus. Ini kalau menghapus seperti itu. Lalu di bawahnya lagi ada master data, ini master fakultas, ini seperti ini. Di atasnya ada total fakultas, fakultas aktif, fakultas non aktif, sama total program studi. Ini ada pencarian berdasarkan kode, nama dan dekan. Kemudian ada status aktif seperti ini, kemudian status non aktif. Lalu ada urutkan berdasarkan kode, nama sama tanggal dibuat. Ini ada urutkan berdasarkan ascending dan descending. Kemudian ini kalau mau tambah fakultas tinggal ditambah.
Lalu berikutnya ada ekspor Excel, ini sama ya, ini nanti akan menghasilkan data dalam bentuk Excel seperti ini. Kemudian ini ekspor PDF, maka hasilnya untuk yang PDF. Kemudian di bawahnya ini ada aksi detail ya, ini misalnya Fakultas Teknologi Informasi, detailnya seperti ini. Seperti ini, kalau mau edit tinggal di edit, nah seperti ini ya. Ini statusnya kalau merubah statusnya. Kemudian ada aksi hapus, ini kalau mau hapus. Apakah Anda yakin data Fakultas Teknologi akan dihapus secara manual? Fakultas memiliki 2 program studi tidak dapat dihapus. Kenapa? Karena sudah terkait dengan program studi. Untuk menghapus ini berarti program studinya dihapus terlebih dahulu karena ada data yang terkait. Begitu ya. Kemudian ada menu program studi. Ini program studi, ini ada program studi, total program studi, program aktif, non, sama akreditasi. Ini filter berdasarkan fakultas, misalnya ekonomi, maka nanti akan menampilkan data fakultas ekonomi. Semua fakultas, kemudian ini jenjang S1 misalnya kan, kemudian S2, kemudian ada D3 misalnya, kemudian ada status seperti itu ya. Lalu di sini juga sama ada ekspor. Jadi semua halaman ini sudah dilengkapi dengan ekspor data. Jadi kalau mau ekspor tinggal klik ekspor seperti ini. Kemudian ada ekspor PDF. Maka nanti hasilnya seperti ini. Lalu status aktif, kemudian urutkan berdasarkan kode, nama, jenjang, dan ini untuk tambah program studi tinggal ditambah nama fakultasnya, kemudian kodenya, ini jenjangnya, akreditasinya, ketua, seperti itu ya. Lalu ada aksi edit, ini kalau mau edit datanya. Kemudian sama ada aksi hapus seperti ini. Anda yakin program studi ini akan dihapus secara permanen? Program studi ini memiliki 5 mahasiswa dan 3 mata kuliah tidak dapat dihapus. Kenapa tidak dapat dihapus? Karena sudah ada mahasiswa dan 3 mata kuliah. Jadi kalau mau hapus ini sama berurutan ya. Jadi mahasiswanya terlebih dahulu yang dihapus. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya ada menu mata kuliah. Nah, di mata kuliah di sini ada card-nya. Jadi semuanya ada card-nya, total mata kuliah, kuliah aktif, non aktif, kemudian program studi ya. Ini misalnya, kemudian ini seperti ini semesternya, kemudian ini statusnya, ini urutannya. Sama ada pencariannya. Ini kalau riset, kemudian ini kalau ekspor datanya seperti ini. Maka datanya hasilnya seperti ini. Ini yang Excel, kemudian ini yang PDF. Maka hasilnya tampilnya seperti ini. Ini untuk yang PDF. Ini kalau untuk tambah data mata kuliah, ini tinggal ditambah program studinya, kodenya, nama mata kuliahnya, SKS, jumlah SKS-nya, semesternya, kemudian capaian, bahan kajian. Kemudian jadi sama untuk yang di atas ya, semua filter yang tampil misalnya ini. Nah, maka nanti ketika diekspor sesuai dengan data yang difilter. Nah, seperti ini. Kan ada 3 data ya, maka akan tampil. Jadi sama dengan yang lainnya. Kalau mau semua ya berarti tidak usah difilter. Di bawahnya ada aksi detail. Nah seperti ini detailnya. Kalau mau langsung edit tinggal klik edit. Nah seperti ini tinggal diedit. Kemudian ada aksi hapus. Ini kalau mau dihapus. Apakah Anda yakin menghapus program ini? Mata kuliah ini sudah digunakan untuk 1 jadwal perkuliahan tidak dapat dihapus. Kenapa? Karena sudah ada jadwal perkuliahan seperti itu. Kemudian berikutnya ada manajemen kelas ya. Jadi ini tampilan untuk manajemen kelasnya, ada card juga ya, ada total kelas, kemudian kelas aktif, kelas draft, sama kelas selesai. Lalu berikutnya ada filter status. Ini aktif, ini selesai, kemudian ini draft seperti itu. Lalu berikutnya ada filter tahun akademik, misalnya ini, kemudian ini yang 2004 kosong. Kemudian ada filter semester ganjil, kemudian ada filter semester genap.
Lalu berikutnya ada filter berdasarkan kode seperti ini, nama kelas, kemudian kapasitas, status, lalu tanggal dibuat, filter kapasitas. Kemudian ini ada urutan, misalnya diurutkan berdasarkan A sampai Z. Kemudian ini dari Z ke ini, berarti nanti yang tampil yang terbesar. Lalu berikutnya ada tombol ekspor Excel. Nah seperti ini. Nah ini hasilnya untuk yang Excel ya, seperti ini untuk data Excelnya. Jadi sama ya, jadi nanti semua halaman itu sudah dilengkapi dengan ekspor data Excel dan PDF untuk keperluan datanya. Jadi seperti ini. Nih lalu berikutnya ada tambah kelas. Ini kalau mau tambah kelas seperti ini ya. Ini kemudian ini kapasitas, status kelasnya, mata kuliah, pilih dosen, pilih hari, jam, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya di tabelnya ada tombol aksi ya. Nah, tombol aksi seperti ini, ada view. Nah seperti ini datanya. Kemudian misalnya untuk yang kelas ini, di sini langsung ada tombol edit ya. Di halaman detailnya kalau mau edit tinggal diedit seperti ini. Nih, kemudian tadi di view-nya juga ada misalnya atur mahasiswa. Nah, tinggal diklik maka nanti akan masuk ke sini. Misal mau tambah mahasiswa, tinggal ditambah mahasiswanya. Karena semuanya sudah ada kelas mahasiswanya, maka tidak tampil di sini. Pastikan mahasiswa yang dipilih adalah mahasiswa yang sesuai dengan prodi mata kuliah seperti itu. Kemudian di daftar mahasiswa ini ada tombol untuk dikeluarkan. Jadi kalau mau dikeluarkan maka nanti dia akan keluar, tidak masuk ke kelas meteorologi penelitian misalnya seperti itu. Itu ini sama tadi kalau mau nambah kelas ya. Lalu berikutnya ada aksi edit. Ini kalau mau edit. Kemudian ada aksi hapus kalau mau dihapus. Anda yakin kelas meteorologi penelitian akan dihapus secara permanen. Kelas ini memiliki satu mahasiswa terdaftar, jadi tidak bisa dihapus. Bagaimana cara menghapusnya? Berarti data terkaitnya, berarti satu mahasiswa yang dihapus dulu, baru nanti di sini bisa dihapus. Kenapa? Karena datanya terkait, jadi seperti itu. Lalu berikutnya di menu sidebar berikutnya ada manajemen konten. Ini materi ya, pilih kelas misalnya. Misalnya kelas pemrograman A ini. Nah di sini sudah ada aksi materi, kemudian aksi tugas, kemudian aksi kuis, kemudian aksi absensi. Ini seperti ini manajemen ini, kemudian ini total materi, publish, draft, total, dan sebagainya. Ini kalau mau diekspor ya tinggal diekspor ya Mas. Nah ini data mata kuliah ini ya. Ini tampilan Excelnya, kemudian ini yang PDF seperti ini. Lalu berikutnya di bawahnya ini ada tipe materi, ini filternya PDF seperti ini, kemudian filter video, maka yang tampil adalah sesuai dengan materi yang ada di situ. Jadi ini karena admin dia bisa mengakses semuanya ya. Nanti saya demokan sesuai dengan rule yang lain, maka dia hanya mengakses misalnya untuk kelas, maka dia akan mengakses sesuai dengan kelas yang dosen seperti itu. Ini kemudian ini view detailnya seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah, jadi untuk yang PDF dia langsung bisa dibaca di sini. Ini kalau mau lihat seperti ini, kalau mau download ya tinggal di download seperti ini. Kemudian di sini ada scan untuk jadi kita mau nyari materi ini bisa menggunakan scan QR code seperti itu. Lalu berikutnya ada aksi edit. Ini kalau mau edit datanya seperti ini. Untuk pilihan materinya bisa video, PowerPoint, link, dan lainnya. Jadi seperti itu untuk yang materi. Kemudian ada aksi hapus juga seperti ini. Lalu berikutnya tadi ini jadi di menu materi ini langsung diarahkan ke kelas. Ini bisa langsung ke ini misalnya ke tugas seperti ini. Maka akan tampil bilang tugas. Ini
tugas individu, filter misalnya, kemudian tugas kelompok, filter, seperti itu ya. Ini lalu ada status aktif seperti ini, status nonaktif, reset filter ya, seperti itu yang materi. Kemudian ini yang kuis, jadi sama ini. Kalau yang materi pilih kelas langsung, bisa langsung dari sini, atau misalnya tugas kayak gini, jadi sama tampilannya seperti ini, pilih kelas dulu. Nah, untuk yang tugas sih sama, jadi di menu tugas ini di halaman sidebar tugas sama, bisa milih ke sini dulu, atau dia langsung ke yang tugas seperti ini. Kemudian ada untuk yang manajemen kuis. Ini yang kuis tadi, yang tugas ini halaman tugas ya, jadi sama, ada ekspor Excel juga seperti ini datanya ya, ini hasilnya. Kemudian ada ekspor PDF juga seperti ini, kemudian ini hasilnya. Lalu ada filter, kemudian ini yang detail yang tadi seperti ini. Kemudian kuis, nah ini yang kuis, berarti pilih yang ini, yang icon tanda tanya ini. Ini sama, ada ekspor juga, ekspor Excel. Ini ya. Kemudian ada ekspor PDF juga. Ini kalau mau ekspor PDF, nah, seperti ini. Lalu kalau mau lihat detailnya, tinggal di aksi detail seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada aksi edit, ini kalau mau edit seperti ini. Tuh, kemudian ada aksi hapus sama seperti ini. Lalu berikutnya ada absensi. Nah, ini data absensi, berarti yang diklik ini. Jadi yang icon QR code ini juga sama, bisa diekspor Excelnya untuk statistiknya, statistik kehadiran seperti ini. Kemudian ada ekspor Excelnya PDF juga, maka data yang tampil seperti ini. Lalu berikutnya di bawahnya ada ekspor untuk riwayat ya, ini riwayat ekspor, nah, seperti ini riwayat absensi. Ini datanya yang tampil. Kemudian ada ekspor PDF juga. Nah, ini hasilnya seperti itu untuk absensi. Lalu berikutnya ada menu video conference. Nah, ini video conference, karena ini admin maka dia bisa ngebuka semua yang sudah dibuat. Di atas ada total cut, ini total video conference akan datang, sedang berlangsung, selesai. Ada export ini seperti ini, data Excelnya, kemudian ini data PDF-nya seperti ini. Lalu ini kalau mau buat video conference-nya, jadi nanti ini yang membuat dosennya. Lalu ada filter di sini, filter akan datang. Nah, seperti ini, filter sedang berlangsung. Sekali lagi saya login sebagai admin, maka dia bisa membuka semuanya. Ini kemudian platformnya, misalnya filter berdasarkan platformnya, ini yang Zoom, kemudian ini yang Google Meet misalnya kan, maka yang tampil adalah data yang Google Meet. Kemudian filter tanggal dan sampai dengan tanggal. Kemudian ini kalau mau lihat ini detailnya seperti ini ya, nah, seperti ini datanya. Itu yang untuk video conference. Lalu berikutnya di bawah ada menu pengaturan. Nah, ini pengaturan untuk mengatur ini, untuk semua ini untuk mengatur nama aplikasinya ya, nama aplikasinya, kemudian aplikasi deskripsinya, kemudian ini logonya, ini email, sosial media, sama footer. Footer ini mana? Footer ini yang ini. Kalau mau dirubah ya silahkan, tinggal dirubah. Jadi tidak perlu decodingnya, sudah disediakan di halaman adminnya. Itu kemudian ada pengaturan welcome yang seperti tadi yang saya demokan ini. Nah, ini ya,
Jadi kalau yang logo tadi berarti di pengaturan setting. Kalau yang hero title, hero subtitle sama hero image di sini. Ini hero title, hero subtitle sama image. Kemudian ini untuk fitur-fiturnya. Fiturnya di mana? Fiturnya yang ini. Ini kalau mau dirubah silahkan, informasinya untuk apa. Nah, ini untuk warna, kemudian untuk modal. Yang modal ini yang halaman yang tampil-tampil seperti ini adalah halaman modal. Itu bisa disesuaikan nanti isiannya. Tuh. Sama untuk warna, misalnya mau dirubah oranye nih. Nah, skema oranye berhasil diterapkan kalau sudah klik update. Nah, ketika diupdate maka nanti depannya juga berubah. Nah, berubah oranye ya. Seperti itu. Kalau misalnya mau di reset, ya tinggal di reset. Warna berhasil di reset ke default, kemudian update pengaturan. Setelah diupdate maka nanti berubah ke yang biru lagi. Atau warna yang lain silahkan, tinggal disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di bawahnya ada forum diskusi, fitur lainnya. Nah, ini diskusi seperti ini tampilannya. Sama ini ada ekspor Excel. Tuh, kemudian ada ekspor PDF. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kalau mau buat topik baru ya tinggal ditambah. Nah, nanti ini yang membuat adalah dosen. Itu kemudian ini ada filter. Ini tinggal di filter log, filter seperti itu. Kalau mau di reset tinggal di reset ya, seperti itu. Ini kalau mau dilihat detailnya tinggal diklik. Nah, seperti ini ya. Tuh, kemudian ini tadi forum diskusi. Lalu berikutnya dia ini ada asisten AI ya. Jadi ini adalah asisten AI, misalnya ini untuk yang pertanyaan cepat nih. Kalau mau diklik seperti ini ya bisa. Apakah ada jadwalnya? Tidak ada jadwal. Selamat beristirahat. Ini maka dia langsung nanti akan tampil seperti belum ada. Misal mau diketik langsung ya bisa. Kalau yang pertanyaan cepatnya tinggal diklik. Misalnya halo seperti ini. Maaf saya belum bisa menjawab pertanyaannya. Misalnya assalamualaikum. Kemudian kalau untuk kirim bisa enter sama klik kirim ya. Nah, nanti untuk datanya bisa ditambah ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi ini untuk AI-nya hanya untuk pertanyaan cepat seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya ada notifikasi. Nah, ini notifikasi. Kemudian berikutnya ada sertifikat digital. Nah, seperti ini. Ini kalau mau dilihat, ini sertifikatnya seperti ini, sudah ada QR code-nya. Kemudian ini sertifikat diverifikasi melalui teknologi blockchain ya, seperti ini ya. Ini kalau mau verifikasi tinggal diklik. Nah, seperti ini. Nanti tinggal di verifikasi. Ini sertifikatnya. Lalu berikutnya ini yang sertifikat. Ini bisa lihat, bisa download ya. Kalau mau download ya tinggal di download. Ini hasilnya ya. Kemudian untuk nama dekannya sesuai dengan dekannya. Jadi misalnya yang fakultas apa atau apa nanti dia sesuai. Itu untuk yang sertifikat digital. Nah, seperti itu ya. Ini untuk halaman adminnya. Ini semua sudah saya explore. Lalu berikutnya saya akan login dengan user yang lain biar tahu perbedaannya. Saya buka browser yang lain seperti ini. Ini kemudian saya akan login sebagai dosen. Misalnya ini saya login sebagai dosen yang bernama Budi. Ini kemudian ini passwordnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini dosen Budi, kemudian ini dashboard dosen. Nah, seperti ini. Selamat datang Budi. Ini kelas yang diampuh. Jadi kelas yang diampuh sesuai dengan kelas yang dosen itu sendiri. Misalnya kelas diampuh ada 3, ini total masyarakat, total tugas, total penilaian. Kelas saya, jadi ini kelasnya seperti ini. Kemudian saya akan login sebagai dosen yang lain biar nanti tahu perbedaannya. Jadi nanti
untuk mata kuliah dan lain sebagainya itu sesuai dengan yang sudah di set. Misalnya saya sebagai dosen ini Siti Aisyah, jadi masing-masing dosennya mengelola data dia sendiri seperti itu ya. Ini yang dosen Siti Aisyah kelas saya, jadi dia ada kelas ini kemudian ini. Nah ini yang untuk dosen bernama Budi, ini kelas saya seperti ini. Ini kalau diklik daftar mahasiswa di program ini, kemudian ini untuk sertifikat, ini kalau melihat detailnya seperti ini. Lalu yang untuk algoritma misalnya kan, ini nama dosennya, ini yang sudah lulus, yang sudah ada sertifikat seperti ini. Kemudian yang pemrograman OP ini belum ada datanya seperti itu. Kemudian ini materi, nah materinya itu sama ya, kalau di ini sesuai dengan yang saya ini. Jadi halamannya sama, hanya ini dibatasi sesuai dengan materi dia dosen itu sendiri. Tugas juga sama, ini ya berarti yang tampil adalah halaman tugas untuk dosen itu sendiri ya. Misalnya untuk yang di sini psikologis berarti ya psikologis. Ini absensi, kemudian buat sertifikat. Nah, ini kalau misalnya mau buat sertifikat, nah seperti ini sudah ada. Kemudian ini belas kerja, ini belum dinilai, ini belum dinilai. Jadi nanti kalau yang sudah dinilai maka nanti akan misalnya seperti ini sertifikatnya dia sudah ada seperti itu ya. Ini materi, kemudian ini tugas. Ini tugas, misalnya mau buat tugas di sini ya tinggal ditambah aja, buat tugas, tambah judul tugasnya, deskripsinya, individu atau kelompok, maksimalisasi ini, kemudian format yang diperbolehkan, misalnya ini semua ya tinggal disesuaikan seperti itu ya. Ini contohnya saya buka yang sudah ada, misalnya ini kalau dilihat detailnya seperti ini yang tadi ya, seperti ini. Itu kemudian kalau misalnya mau diedit seperti ini ya tinggal diedit. Nah, ini contohnya seperti ini untuk yang materi. Kemudian ini yang tugas. Nah, misalnya pemrograman tugas ini sama. Reviewnya seperti ini. Kemudian kalau mau edit seperti ini. Lalu berikutnya misalnya mau buat tugas tinggal buat aja, jenis tugas individu. Lalu ada kuis, misalnya untuk yang ini. Nah ini yang sudah ada, misalnya sudah selesai ini. Jenisnya pilihan ganda poin 1, ini kalau misalnya mau ditambah ya tinggal ditambah ya. Tipe soalnya ada true and false, ada pilihan ganda. Jadi ada 3 jenis soal untuk kuisnya. Itu kemudian ini untuk kelola soal, ini yang tadi ya, kalau mau tambah soal ya tinggal ditambah jenis soalnya. Itu yang untuk kuis. Kemudian kalau misalnya mau tambah kuis ya tinggal ditambah judulnya, ini bobotnya dan sebagainya. Simpan dan lanjutkan buat ini. Jadi setelah ini membuat judul kuis, maka nanti simpan dan lanjutkan kelola soal. Misalnya saya tes ya, tes, kemudian ini tes, misalnya waktu, misalnya ini udah ini. Lalu misalnya ini seperti ini saya simpan. Nah, tinggal tambah soalnya misalnya pilihan ganda, ini untuk pilihannya ini tinggal ditambah aja seperti ini. Jawaban benar tinggal dipilih, misalnya A ya berarti tinggal diketik A, poinnya berapa tinggal disesuaikan seperti itu. Ini ya, saya tambah soal lagi ini itu. Kemudian jawaban benarnya misalnya A, tinggal disimpan.
Itu untuk membuat soal. Kalau misalnya mau dihapus ya tinggal dihapus. Kenapa ini masih bisa dihapus? Karena seperti ini ya, karena datanya belum ada yang ngisi. Tapi kalau yang sudah ada yang ngisi maka dia tidak bisa. Seperti itu. Ini untuk kuis, kemudian ada absensi. Nah seperti ini kalau absensi. Nah, jadi nanti tinggal mahasiswa misalnya mau buka kelas ini nih. Nah, jadi nanti mahasiswa untuk absennya tinggal nyeken ini seperti itu. Nanti saya login sebagai mahasiswa ya, saya contohkan langsung untuk absennya. Mahasiswa misalnya ini usernya, kemudian ini passwordnya. Nah ini untuk yang mahasiswa, ini dashboardnya ini ya, data-datanya, notifikasi dan lain sebagainya semua tampil. Kelas saya yang ini yang udah selesai, ada tugas, ada materi, ada absensi, ada nilai, ada ini seperti ini ya. Nah ini kalau misalnya mau absen ya seperti ini, tinggal buka seperti ini, maka nanti tinggal diarahkan ke yang QR code yang sudah ditampilkan oleh dosennya. Jadi proses absennya seperti ini. Kemudian QR code berlaku selama 30 menit. Jadi untuk absensi prosesnya seperti itu ya. Jadi pilih kelas seperti ini, misalnya kelas algoritma, dan asal sesuai dengan jadwal. Materi ini kosong, kenapa? Karena belum dibuat oleh dosennya. Lalu ada tugas kosong, kuis kosong, absensi. Nah seperti ini, tinggal buka ini. Jadi setiap dosen nanti pada saat mau ngajar menampilkan ini ya, untuk di-scan oleh mahasiswanya. Jadi proses absennya seperti itu, berlaku 30 menit. Misalnya udah habis, tinggal di generate ulang lagi aja, maka nanti ini. Kemudian ini untuk absen manual nih, bisa ini, kemudian hadir saat tidak tahu apa, seperti itu. Jadi seperti itu untuk proses absennya. Itu kemudian ini buat sertifikat. Ini kalau mau buat sertifikat ini sudah ada, ini lulus, ini belum dibuat. Misalnya mau dibuat nih untuk yang nama ini, tinggal diklik buat, kemudian tinggal nilainya misalnya ini, lalu tanggal dikeluarkannya ini, kemudian tinggal buat sertifikat kelulusan untuk Dr. Helina ini seperti itu. Ini kalau mau di download seperti itu. Sertifikat ini diverifikasi secara digital melalui teknologi blockchain, jadi tidak bisa dipalsukan ya. Jadi ini untuk verifikasinya seperti ini ya. Sertifikat terverifikasi, jadi seperti itu. Kemudian ini blockchain hashnya seperti ini ya. Jadi sertifikatnya sudah dilengkapi dengan itu. Kemudian ini untuk video conference. Ini misalnya untuk kelas algoritma mau buat video conference, tinggal buat sama dosennya. Ini topik ininya apa, misalnya saya tes aja lah ya, tes. Kemudian tes plafonnya apa, misalnya Zoom meeting. Kemudian ID-nya apa, join ini. Jadi tinggal dilengkapin ya. Contoh pengisiannya seperti ini aja. Tinggal dibuka ini yang di riwayat video conference. Nah seperti ini ya, ini detailnya. Ini pengisiannya, tinggal diisi. Seperti itu. Jadi nanti mahasiswa tinggal ngelihat di video conference-nya seperti ini. Jadi tidak perlu ini setiap ada yang baru maka akan tampil di sini. Nah kalau dilihat detailnya sesuai dengan kelasnya dia seperti ini. Itu untuk video conference. Kemudian ada ini buat sertifikat forum diskusi. Nah di forum diskusi juga ada ini sesuai dengan kelas yang diampu oleh dosennya. Misalnya untuk pemrograman
maka nanti yang tampil adalah sesuai dengan mata kuliah yang dosen itu. Misalnya buat topik, misalnya topiknya tes seperti ini ya, diskusinya tes, tinggal di posting. Nah seperti itu, maka nanti akan tampil juga di mahasiswanya sesuai mata kuliahnya ya ini tes. Kalau mau balas ya tinggal diklik tes juga misalnya. Nah, di dosennya juga sama, nanti tampil di sini. Nah, si Ahmad menjawab membalas oke misalnya kan ini. Itu berikutnya ada ini yang asisten ya, ini tugas deadline. Kemudian misalnya kata-katanya coba katakan ini, misalnya jadwal hari ini kirim, tidak ada jadwal hari ini, selamat beristirahat. Sama di sininya juga, di WA-nya juga sama, nilai saya misalnya nih akan tampil semua nih. Kemudian tugas yang mendekati deadline nih, kemudian motivasi belajar nih. Lalu berikutnya misalnya jadwal hari ini, jadi udah dilengkapi dengan asisten IA ya, jadi seperti itu. Kemudian ini kalau mau hapus riwayatnya tinggal dihapus. Lalu saya asisten tanyakan tentang jadwal, nilai tugas dan mendalu, seperti itu ya. Ini notifikasi. Nah ini untuk tampilan notifikasinya ada 14 notifikasi, kemudian notifikasi belum dibaca seperti ini ya. Jadi ini kalau mau tandain semua ya tinggal tandain, kalau mau dibaca satu-satu tinggal diklik seperti ini. Ya tandain semua dibaca, nah seperti ini. Ini untuk notifikasinya. Kemudian yang ini untuk sertifikat. Nah, jadi untuk mahasiswa yang bernama Ahmad Fauzi, ini dia sertifikatnya ya, ini bisa dilihat seperti ini, sertifikat untuk algoritma dan pengumuman nilainya A seperti ini. Kemudian ada downloadnya juga kalau mau download, seperti ini ya. Itu kemudian ini juga sama, ini notifikasi untuk yang di ini. Nah seperti ini. Jadi tadi ada yang balas, ini notifikasinya juga tampil di halaman dosen seperti ini ya. Kemudian di atas juga tampil nih balasan diskusi seperti ini. Jadi untuk notifikasi sudah real time. Kemudian di dashboard dosen ini dashboard untuk mahasiswanya kan. Ini ada dashboard, ini dashboardnya. Lalu berikutnya saya akan buka untuk role yang terakhir ya, role operator ya. Untuk halaman-halamannya semuanya sama. Jadi hanya yang membedakan adalah aksesnya. Jadi aksesnya terbagi. Misalnya saya login sebagai operator. Nah seperti ini passwordnya. Nah ini tampilannya untuk yang operator dia bisa nambah, bisa edit, ini program studi, mata kuliah, materi, kemudian ini video conference, ini dia bisa ngelihat semuanya sama dengan admin ya. Asistennya juga sama, notifikasi, kemudian ini absensi dan lain sebagainya. Seperti ini kalau yang dosen. Kemudian ini kalau yang mahasiswa ya cukup ya. Jadi itu semua untuk yang fitur-fiturnya. Kemudian ini untuk yang mahasiswa, ini ada ini pencapaian atau gratifikasi. Nah seperti ini ada pencapaian seperti ini total poin, ini levelnya. Kemudian di sini langsung kelihatan nih siapa yang nilainya tertinggi. Jadi ini tujuannya untuk apa? Untuk memotivasi. Untuk yang PTS nilai yang tertinggi adalah Ahmad Fauzi. Kemudian yang kedua ini kalau mau dia lihat lengkapnya, nah seperti ini. Papan peringkat. Jadi ini kelihatan semua di
halaman mahasiswa. Tujuannya untuk memotivasi mahasiswa tersebut. Jadi namanya akan tercantum seperti ini. Ini untuk yang tertinggi, ini yang kedua. Ini sertifikat saya, kemudian yang dosen udah semua ya. Ini kemudian yang operator nih sama dengan admin, hanya membedakan dia tidak ada akses untuk pengaturan ini, pengaturan aplikasi, pengaturan welcome-nya seperti ini. Seperti itu. Kemudian untuk source code-nya, sini sudah dilengkapi dengan database-nya. Ini database-nya berikut dummy-nya. Nanti kalau mau digunakan realnya, berarti nanti untuk dummy-nya ini tinggal dihapus saja. Jadi ini sudah dilengkapi dengan dummy. Nanti tinggal buat database-nya di PHP admin. Kemudian import. Setelah di-import maka nanti tinggal disesuaikan nama database-nya. Ini kalau di lokal seperti ini. Kemudian URL-nya juga sama, tinggal disesuaikan seperti ini ya. Oke, barangkali cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.